KIND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini, dan seperti yang kita tahu bahwa sektor pertanian kini tidak lagi identik hanya dengan lahan luas dan cara-cara konvensional. Di tengah keterbatasan lahan, perubahan iklim hingga kebutuhan pangan yang terus meningkat, inovasi pertanian modern mulai dilirik sebagai solusi baru. Salah satunya dilakukan pemerintah Kabupaten Flores Timur yang berencana membangun 17 greenhouse di Larantuka untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong ekonomi masyarakat perkotaan. Lalu seberapa efektif konsep ini diterapkan di wilayah Flores Timur? Apakah pertanian modern seperti ini benar-benar bisa menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat? Untuk membahasnya kali ini pendengar, pagi ini kita telah bersama di ujung telepon ada Bapak Yosef Sadi Openg selaku PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bung. Baik. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat, puji Sehat. Tuhan. Alhamdulillah. Pak Yos, kita tahu bahwa Pemkab Flores Timur ini berencana membangun 17 greenhouse di Larantuka. Sebenarnya kebutuhan apa atau persoalan apa yang sedang ingin dijawab melalui program ini sendiri, Bapak? Baik, terkait dengan rencana kegiatan pembangunan greenhouse di Flores Timur itu adalah sebuah langkah penerjemahan dari Dinas Teknis dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur terhadap visi misi pembangunan pemerintahan sekarang di bawah kepemimpinan Pak Bupati Anton Doni Dihen dan Bapak Ignas Uran selaku Wakil Bupati, di mana dengan visi Flores Timur yang produktif, inovatif, menuju lewat tanah Flores Timur yang maju, berdaya, dan berkelanjutan. Dari sisi itu, Dinas Pertanian melihat ada ruang yang mau dikembangkan. Jadi ini ada peluang kebutuhan untuk menjawab satu terkait dengan peluang pasar. Yang kedua, kebutuhan untuk menangani masalah pengangguran. Nah, dengan inovatif peralihan teknologi pertanian, sistem teknologi pertanian baru, kita berharap agar para penerima sasaran, khususnya kelompok tani, dia dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui kegiatan budidaya pertanian, khususnya di horti. Di horti ya, ini khusus untuk horti, di greenhouse yang kami rancang ini khusus untuk budidaya tanaman hortikultura, khususnya sayur-sayuran. Nah, Bapak, kita berharap. Boleh Pak, silakan dilanjutkan. Artinya kita membaca peluang, ada peluang pasar di sana. Yaitu apa? Peluang pasar dapur MBG. Untuk memenuhi kebutuhan MBG. Oh, dapur begini banyak. Apa yang harus kita lakukan? Oh, pemerintah lihat, oh ada satu metode di sana, usaha di sana, yaitu greenhouse. Menanam sayur, kita lihat kebutuhan MBG-nya sayur, maka itu yang kita lihat peluang itu. Nah, Bapak, kalau melihat kondisi Flores Timur saat ini, sebenarnya seberapa penting penguatan produksi sayur dan hortikultura lokal untuk ketahanan pangan masyarakat sendiri, Pak? Baik, seberapa penting? Saya berpikir sangat penting. Hortikultura itu mencakup budidaya sayur dan buah-buahan, obat-obatan. Dengan kegiatan ini, pembangunan greenhouse hidroponik diharapkan dia sebagai penyedia, juga sebagai penyuplai sumber pangan. Sumber pangan bagi masyarakat. Sumber pangan itu kan peningkatan ketahanan pangan. Kalau kebutuhan sayur, kemudian untuk gizi dan segala macam. Nah, Bapak, pendengar cukup penasaran kenapa pemerintah Flores Timur dalam hal ini memilih konsep greenhouse, Pak? Kenapa bukan pola pertanian yang biasa selama ini sudah dilakukan masyarakat? Kembali ya, kami punya misi pemerintahan itu produktif inovatif. Ya. Bagaimana kita berinovasi, mengajak masyarakat khususnya petani, kita harus berinovasi, pengalihkan sistem teknologi pertanian. Kita tidak bisa stagnan dengan konvensional. Ya, benar. Kita harus langkah maju.
greenhouse ini kan salah satu pengalihan teknologi. Dari yang kita tanam selama ini media tanah, pacul dan segala macam kita harus olah dulu. Tapi hari ini kita mau mencoba mengajak petani, memberikan ada satu nilai baru di dalam sistem pertanian, yaitu dengan teknologi modern, yaitu greenhouse. Di greenhouse ini kan media tanam kan air dalam rumah kaca. Nah, lebih mudah. Memang secara teknis mungkin ini baru. Iya. Tapi kita berupaya untuk meyakinkan petani bahwa kamu bisa. Oke, nah Pak, menarik tadi Bapak menyebut kita meyakinkan petani bahwa kamu bisa. Nah, kira-kira apa keuntungan paling nyata dari greenhouse ini yang bisa langsung dirasakan petani maupun masyarakat, Pak? Keuntungan paling nyata yang pertama, tadi saya katakan pasar tersedia. Iya. Begitu dia tanam, dia rawat baik, dia panen, dia tidak cari pasar lagi. Tinggal koneksi dengan MBG. Dan kami sudah melakukan koordinasi dengan dapur-dapur MBG. Bahkan mereka bersedia. Kami sampai list kebutuhan di MBG itu sayur-sayur apa saja. Sehingga itu yang menjadi komoditi yang kami budidayakan di greenhouse. Supaya para petani yang kami berdayakan, dia tidak ragu lagi tuh. Ya, benar, menekan keraguan petani, saya tanam lalu pasarkan di mana. Itu keuntungan. Nah, Bapak, sedangkan keuntungan secara teknis, secara teknisnya mudah dikontrol. Kalau greenhouse, kita mampu untuk mengontrol hama, kebutuhan air dan segala macam. Lalu petani tidak butuh uang transport pergi kemana-mana. Dia dari dapurnya dia ke greenhouse, jalan kaki, nah mudah. Jadi ada banyak hal yang ditekan soal biaya. Nah, Bapak, selain biaya sendiri, apakah kondisi iklim yang terjadi di Flores saat ini justru menjadi salah satu alasan kenapa greenhouse ini kemudian dibutuhkan, Pak? Kami tidak, benar juga dari iklim. Tetapi yang paling penting tadi itu, greenhouse dibangun untuk menjawab kebutuhan menangkap peluang. Nah, Bapak, siapakah nanti yang diprioritaskan dalam pengelolaan greenhouse ini, Pak? Apakah kelompok tani, ibu rumah tangga mungkin, generasi muda, atau ada komunitas tertentu, Pak? Kalau untuk sasaran ya, orang kami di Dinas Pertanian itu, sasaran kami dalam kegiatan pelaksanaan program kegiatan adalah kelompok tani. Apakah itu kelompok tani milenial, kelompok wanita tani, atau kelompok petani umumnya. Jadi sasaran kami itu adalah para kelompok tani, baik muda maupun tua, baik perempuan maupun laki-laki. Itu yang kami berdayakan semua. Dan untuk greenhouse ini, mohon izin, kami pada tahun ini juga masukkan PKK sebagai sasaran kami. Orang kelompok tani kan mereka bukan. PKK adalah salah satu wadah. Tetapi kami mau mendapatkan. Dengan PKK Kabupaten terlibat ini, dia menjadi media pembelajaran bagi PKK baik tingkat kecamatan desa. Siapa tahu dengan belajar itu lalu bangun minat PKK yang di bawah. Nah, Bapak, dalam pelaksanaan nanti tantangan terbesar apa yang Bapak lihat ada di aspek apa maksud kami, Pak? Apakah pembiayaan, perawatan, pendampingan, atau kesiapan SDM sendiri? Baik, masalah tantangan ini tentunya yang pertama bahwa kita tahu ya, greenhouse ini dia bukan hal sangat baru, tetapi karena baru dilaksanakan, baru diterapkan. Jadi mungkin orang termasuk kelompok juga dia ragu. Jadi masalah pertama adalah mungkin hal teknis, masih awam kan? Ya. Tetapi bagi kami hal teknis itu bisa diatasi. Kenapa? Karena kami punya tenaga penyuluh pendamping. Selain kami melibatkan penyuluh pendamping sebagai orang lapangan teknis, juga kami akan bangun komunikasi dengan orang atau lembaga-lembaga yang selama ini kami tahu dia sudah punya pengalaman. Kita ajak kerjasama, dia menjadi pendamping. Supaya apa? Program greenhouse, kegiatan greenhouse ini dia berjalan secara baik dan keuntungan yang tadi kita mau dapat kita bisa peroleh walaupun secara bertahap. Nah Bapak, supaya program ini tidak berhenti sebagai proyek pemerintah semata, langkah apa yang sudah disiapkan agar greenhouse ini bisa berkelanjutan dan benar-benar nantinya dimiliki masyarakat, Pak? Baik Pak,
sebuah harapan besar kami. Hmm. Kami tidak mau di benak para petani atau cara berpikir petani bahwa oh ini hanya program periode tahunan. Begitu program selesai, lepas. Itu yang kami tidak mau. Maka sejak awal kami sudah bangun komitmen memberikan pemahaman kepada petani bahwa jangan hanya sekali, tapi kan berkelanjutan. Lalu untuk berkelanjutan ini tentunya ada strategi dari pemerintah. Apa yang harus kami lakukan? Pertama adalah pendampingan. Pendampingan baik secara teknis, kemudian pendampingan dalam hal manajer kelembagaannya, itu harus kita dampingi. Dampingi itu tidak dalam ruangan. Tentang masalahnya apa, bagaimana sayurnya baik atau tidak. Nah, itu hal-hal seperti itu harus kita bangun. Nah, supaya petani merasa bahwa oh betul, ini sangat penting, saya harus lanjutkan untuk saya. Bukan untuk orang lain, bukan untuk pemerintah. Nah, sehingga dia membangun dirinya bahwa ternyata usaha ini sangat penting dan harus saya lakukan terus. Walaupun tidak dalam satu kali 50 juta, tapi 1.000, 2.000 sudah bisa dapat rasakan. Itu harus kita bangun. Nah, Bapak mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog ini, apa pesan Bapak kepada masyarakat Flores Timur, khususnya anak muda, agar mulai melihat pertanian modern ini sebagai peluang masa depan yang menjanjikan? Silakan Bapak. Baik, sebagai pemerintah, terkhusus di sektor pertanian, saya menyampaikan kepada para petani, terkhusus anak-anak muda. Jangan melihat bahwa atau berpikir bahwa saya harus jadi PNS, saya harus jadi polisi tentara, saya harus jadi pegawai bank. Tapi mari kita lihat ada peluang besar di sana di sektor pertanian, yaitu berkebun, bertani. Dengan bertani yang baik, yang cerdas, selalu mengikuti perkembangan, pasti di sana ada kehidupan, ada pendapatan yang bisa menjanjikan buat kita. Yang paling penting adalah kehidupan yang layak bagi kita. Dengan bercocok tanam secara baik, secara dan penuh semangat. Dan jangan lupa untuk berdoa. Baik, terima kasih Pak Yos sudah meluangkan waktunya bersama kami di Florata pagi ini Pak. Sukses terus untuk programnya dan hati-hati di jalan. Semoga sampai di Flores Timur dengan selamat Pak. Selamat pagi, terima kasih buat RRI ND atas kerjasama dalam komunikasi interaktif. Kiranya kami mengharapkan apa yang kami berikan sedikit ini, dia bisa membuka wawasan terkhusus para petani, terutama petani-petani di Flores Timur, terkhusus lagi bagi calon-calon penerima manfaat greenhouse. Lihatlah bahwa ini adalah peluang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi, selamat bertugas Pak. Nah baik pendengar, demikian perbincangan kita pagi ini tentang pengembangan greenhouse sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Kita berharap inovasi pertanian modern seperti ini tidak hanya menjadi program pemerintah semata, tetapi juga mampu mendorong masyarakat terutama generasi muda untuk mulai melihat sektor pertanian sebagai bidang yang produktif, modern, dan menjanjikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.